Halo teman-teman, kembali lagi di channel SAMBFJBR, channel yang konsisten membahas breeding kenari, murai batu, dan perawatannya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang perawatan betina setelah mengerami dan juga pengkondisian betina siapan. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis, jangan lupa subscribe dan like. Jadi teman-teman, di channel kami di SAMBFJBR itu ada beberapa betina yang baru saja kita angkat dari kandang ternak karena sempat mengerami tapi tidak fertil. Ya, sekitar 1, 2, 3 ada 4 sampai 5 betina yang akan kita kondisikan kembali. Beberapa di antaranya itu masih siapan, jadi masih usia sekitar 5 atau 6 bulan. Nah, untuk saya atau untuk di kandang kami biasanya kita akan taruh betina-betina tersebut di kandang koloni, biarkan mereka bebas di kandang koloni ya. Biasanya di situ nanti lama kelamaan dia akan kondisi lagi atau birahinya sudah mulai terlihat. Nah, ketika birahinya sudah mulai kelihatan, kita akan pisah-pisah kembali di kandang-kandang ternak ya teman-teman. Jadi untuk saya secara pribadi biasanya itu menggunakan kandang-kandang kotak seperti yang di belakang saya ini ya. Nah, ini beberapa betina ada yang sedang mengerami dan beberapa, kalau yang di sebelah atas itu lovebird ya, karena saya juga hobinya beternak lovebird juga. Nah, khusus untuk kenari ini ada beberapa yang ternyata fertil tetapi dengan pejantan yang lain. Tetapi untuk pejantan yang tempo hari kita sempat bahas di video sebelumnya itu memang tidak fertil. Itu ada 3 atau 4 betina yang saya kawinkan dengan pejantan itu dan ternyata tidak fertil. Pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus pastikan kandangnya bersih. Itu biasanya sebelum betina itu masuk ke kandang ternak yang terpisah, biasanya kandangnya saya bersihkan dulu teman-teman. Entah itu alas korannya, kalau saya pakai biasanya pakai kertas HVS bekas karena ukurannya itu pas dengan ukuran kandang yang ini ya teman-teman. Ini ukuran kandang berapa ya, kalau nggak salah ini sekitar 21 cm lah untuk lebarnya ya, karena kalau pakai kertas A4 itu pas banget, jadi panjangnya itu pas. Nah, itu memanfaatkan kertas-kertas bekas yang ada di tempat kerja saya. Jadi di tempat kerja saya itu kalau ada kertas bekas entah itu salah print atau apa, itu saya bawa pulang ya, hitung-hitung menghemat biaya untuk membeli koran bekas. Jadi pertama-tama itu yang kita lakukan, kita bersihkan dulu. Jika perlu itu kita semprot pakai disinfektan. Tetapi kalau saya itu di kasus tertentu, misalkan betina yang sedang sakit atau memang ada beberapa burung di peternakan kami yang sakit, itu biasanya saya kasih disinfektan. Setelah kandangnya kita bersihkan, jangan lupa kita kasih pakan yang tinggi atau pakan kencang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya birahinya si betina itu cepat naik ya teman-teman, sehingga nanti ketika didekatkan dengan pejantan, kalau birahinya pas, itu biasanya tidak akan butuh waktu lama untuk dia kawin. Kebetulan ini saya sudah menyiapkan beberapa pejantan ya, ada seri AF, ada juga yang rasmi, itu rencana mau kita ternakkan juga. Jadi pakan itu sangat penting untuk menaikkan birahi. Selain pakan yang kencang, itu biasanya saya akan tambahkan dengan ekstra fooding berupa telur puyuh, jagung manis atau apel. Cuman karena ini kondisinya beberapa hari sedang hujan terus ya setiap hari, jadi saya untuk pemberian sayur saya kurangi, saya ganti dengan pemberian telur puyuh teman-teman. Untuk pakan yang biasa saya pakai itu adalah Carol untuk menaikkan birahi, dan itu sudah terbukti ya teman-teman. Di channel-channel yang lain juga banyak yang pakai itu, dan
memang terbukti itu bisa menaikkan birahi betina ya. Biasanya 2 atau 3 hari itu sudah kelihatan birahinya. Setelah naik birahinya, nanti kita akan mulai kondisikan dengan mendekatkan ke pejantan. Selain pakan yang kencang, saya juga memberikan beberapa jenis vitamin. Jadi biasanya ketika dia sudah mulai terlihat birahi, itu saya tambahkan vitamin ini ya. Ini juga pasti sudah banyak yang pakai, Kenari Plus. Ini terbukti bagus ya untuk fertilitas dari si burung itu. Jadi ini bisa meningkatkan kesuburan si betina ya teman-teman. Tapi ini bisa dipakai untuk jantan dan betina. Biasanya saya juga pakai untuk pejantan supaya tingkat fertilitasnya itu bagus. Selain pemberian pakan yang kencang dan juga pemberian vitamin, untuk penjemuran itu kita bisa kondisikan ya teman-teman. Cuman karena sekarang ini biasanya pagi itu kalau di tempat saya itu jam 7 jam 8 itu seringnya udah mulai mendung dan hujan. Karena saya juga harus bekerja, jam setengah 7 itu saya sudah harus berangkat kerja, jadi saya nggak berani jemur ya teman-teman. Takutnya nanti orang rumah malah kerepotan untuk masukkan ketika hujan. Nah, ini ada 2 betina yang sudah saya pindah ke kandang ternak. Yang di atas itu ada seri lokal ya, atau orang sebut loper karena putihnya agak besar. Ini juga tempo hari sempat saya kawinkan dengan pejantan yang tidak fertil itu, dan sempat nelur 2 dan tidak fertil. Seri di bawahnya ini sama seri lokal juga, warnanya Isabel. Ini sudah beberapa kali produksi di tempat kami ya dengan pejantan yang lain. Kemarin kita kawinkan dengan pejantan yang sama dengan yang ini, itu juga tidak fertil. Jadi untuk hari ini kita akan kondisikan, kita akan poles lagi karena kebetulan pagi ini itu hari ini hari libur ya, pas tanggalannya kan, terus cuaca juga lagi cerah di luar. Jadi kita akan jemur betina-betina ini supaya nanti dia bisa segar. Nah, untuk penjemuran itu kita bisa kasih tepuk sekalian ya teman-teman, supaya dia juga mandi, karena setelah mandi itu biasanya kondisi birahinya itu bisa naik ya teman-teman. Karena mungkin kalau secara pengamatan saya itu kondisi badannya itu enak karena segar habis mandi, terus jemurnya jangan terlalu lama ya, jemurnya cukup 30 menit sampai 1 jam. Setelah tahap penjemuran, nanti kita akan mulai dekatkan betina-betina ini. Pastikan ya teman-teman ada satu pejantan yang gacor, kalau perlu ngerek. Kalau lebih dari 1 itu lebih bagus, karena di kandang kami itu ada beberapa pejantan yang untuk lomba juga ya. Jadi itu kondisinya sedang birahinya lagi kencang, karena memang beberapa kali itu gagal kita gantang karena hujan. Sudah kita siapin, udah tinggal berangkat ternyata hujan. Jadi ya sudahlah, kita kondisikan untuk pejantan di kandang. Jadi untuk sementara kita alihkan yang untuk gantangan itu, kita jadikan pejantan di kandang kita, karena beberapa pejantan yang biasa kita pakai itu lagi mabung, jadi lagi proses tapiin dulu, masih belum gacor ya, udah mulai gini tapi belum gacor. Nanti ketika pejantan itu siap, pejantan yang biasanya untuk lomba kita kondisikan lagi ya. Kenapa pejantan yang gacor itu penting ya? Karena untuk menaikkan atau memancing birahinya. Nah, ini sudah mulai kelihatan kan teman-teman, karena di sebelah atas ini ada salah satu, ini sebenarnya pejantan di atas ini yang lagi bunyi itu pejantan yang tidak fertil, karena memang kondisinya tuh gacor banget, belum konslet, itu gampang banget untuk mancing birahinya betina-betina ini. Apalagi yang betina-betina ini kan sudah pernah dikawinkan dengan yang itu, jadi biasanya ketika dengar suara cuitannya aja dia langsung bereaksi. Dan ini sudah mulai ngepak-ngepak ya, tinggal kita kasih pakan yang kencang tadi itu dengan IF, kemudian sedikit penjemuran, mungkin besok udah bisa kita kawinkan. Kemudian untuk betina yang masih siapan itu gimana pengawasannya? Nah, kebetulan ini saya ada betina ini, anakan dari kandang kami ini,
ada ringnya ya. Ringnya itu ini masih pakai ring yang lama, karena kalau ring yang lama itu kodenya APR. APR itu sekitar tahun 2003 atau 2002, karena saya sempat vakum ternak ya, jadi masih ada sisa ring, jadi saya habiskan dulu yang ring yang lama. Kemudian untuk ring yang SAM BF itu juga ada ya, warnanya beda. Kalau yang APR itu yang warna hijau, kalau yang SAM itu yang warna merah. Nah, untuk pengkondisian betina siapan sendiri, ini betina masih usia 4 bulanan, itu gimana? Kalau saya biasanya itu saya semenjak umur 4 bulan atau 5 bulan lah ya, itu sudah kita taruh di kandang yang terpisah, karena itu justru akan lebih cepat meningkatkan atau menaikkan ya setidaknya memunculkan birahi dari si betina itu sendiri ya teman-teman. Karena kalau biasa dia di koloni itu nggak terlalu respon ya, tidak respon dengan suara jantan biasanya, karena masih birahinya masih belum keluar, karena ini burung masih muda banget. Jadi yang harus kita lakukan ya pastinya adalah mencukupi nutrisi dari si burung ini ya. Kalau bagusnya kita kasih pakan kencang juga, EF juga lebih sering ya, karena kita kan berusaha untuk mengeluarkan birahinya ya. Istilahnya kita push, kita dorong supaya birahinya itu keluar. Kalau yang masih seperti ini nanti teman-teman langsung kawinkan, itu udah pasti dihajar teman-teman, udah pasti dihajar sama pejantannya. Kenapa? Karena ketika pejantannya ngerek, terus dia itu jadi nggak celinguk biasanya, karena mungkin baru pertama kali ya, belum berpengalaman lah istilahnya. Jadi dia celinguk, jantan yang ngerek dia nggak cepat ngelepar, nah itu pasti dihajar. Jadi jangan langsung dimasukkan ke pejantan ya teman-teman. Pejantannya jangan langsung dijadikan satu, usahakan diperkenalkan dulu dengan si betinanya supaya nggak dihajar, karena kalau dihajar kasihan, delik bulunya juga bisa rusak. Nah, tapi untuk betina yang mungkin susah untuk birahi, jadi dikasih pakan kencang itu tetap tidak birahi, dikasih vitamin yang ditaruh di minumnya, entah itu Kenaripos atau X-stimulan, itu juga nggak naik birahinya. Jangan khawatir teman-teman, kita bisa pakai vitamin-vitamin yang memang khusus untuk menaikkan birahi, misalkan seperti metabolisme yang dari Dokter Edi itu ya, yang banyak di pasaran. Kalau itu buat jantan, buat betina itu sama-sama bisa. Nah, tapi kalau saya tuh biasanya ada satu vitamin ya, saya cari referensi juga, ternyata ada beberapa yang menyarankan untuk memberikan vitamin yang biasanya untuk kelinci dan kucing ya teman-teman. Jadi vitamin untuk menaikkan hormon kalau betina itu, untuk hormon betinanya lah istilahnya. Nama vitaminnya itu Ovalupet ya. Ovalupet itu biasanya disuntikkan, diinjek ke hewannya, tapi karena saya juga nggak tega kalau harus nyuntik gitu ya, takut salah atau gimana juga, karena saya nggak paham tersebut ya. Jadi saya taruh di dalam botol bekas metabolis, kemudian saya teteskan ke mulutnya. Itu selang 3 hari biasanya dia sudah mulai birahi. Terus untuk pemberiannya sendiri sehari berapa kali? Kalau saya cukup sekali saja, misalkan pagi itu kita kasih 3 tetes, besok kita kasih lagi 3 tetes, besoknya lagi kita kasih 3 tetes. Jadi jangan terlalu banyak, karena ini sifatnya itu obat perangsang ya, istilahnya ini obat perangsang. Jadi kasihan kalau sampai burungnya nanti kenapa karena efek dari si vitamin, karena itu kan sifatnya memaksakan untuk supaya hormonnya itu segera naik. Memang lebih bagusnya sih secara alami ya, melalui pakan, merah putih, dan juga penjemputan, itu yang lebih dianjurkan ya teman-teman. Karena kasusnya beda, karena beberapa waktu lalu betina YS saya itu sudah 1 tahun nggak birahi, udah pakan apa aja udah saya cobain ya, apa aja udah saya cobain, akhirnya pakai vitamin Ovalupet itu dia bisa birahi, mau kawin, tapi sayangnya dia kena egg binding ya, jadi betinanya akhirnya mati. Jadi kesimpulannya, untuk menyiapkan kenari yang
setelah mengerami atau pasca mengerami, dan juga kanari tembean atau kanari siapan, yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan nutrisinya. Kita kasih pakan yang bagus, kita kasih vitamin, kita kasih IF, itu nanti akan keluar sendiri ya birahinya, karena saya percaya bahwa kalau burung itu sehat, itu birahinya pasti bisa naik dengan mudah. Oke, sekian video untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang beternak atau sedang mengalami kendala dalam beternak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like, dan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusi sharing-sharing, bisa ditinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hijau mania.